Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan di saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah menjadi umat yang beriman. Menjadi umat yang beriman. Iman adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita ini. Iman mempunyai arti percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bersandar dengan penuh pada apa yang kita percayai. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, tentunya yang kita imani adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kepada siapa kita percaya, kepada apa kita percaya, ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita salah mempercayakan, menggantungkan iman kita dan harapan kita kepada sesuatu ataupun kepada siapapun, jika kita salah menggantungkan harapan dan iman kita, maka ini tentunya akan menghasilkan kerugian yang besar bagi diri kita. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang terkasih, masih banyak juga orang yang mengaku mengenal Yesus, mengaku mengikut Yesus, justru masih belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang mendengarkan firman-Nya, tetapi dia tidak mempercayai kuasa dari firman itu sendiri. Ketika kita melihat dalam nas firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 di sini menceritakan tentang iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang dikatakan sakit. Dan dia mengalami sakit penyakit ini selama 12 tahun. Dan tidak tanggung-tanggung penyakit yang dia alami adalah penyakit pendarahan, bleeding. Jadi kalau dari segi penyakitnya, ini bukanlah penyakit yang ringan, apalagi bagi orang Yahudi pada saat itu. Sehingga orang yang menderita penyakit ini akan mengalami berbagai penderitaan dari berbagai segi. Ya, dari segi kerohanian, perempuan ini tidak dapat beribadah. Dia tidak diperbolehkan beribadah di bait Allah. Kenapa? Karena dianggap najis. Dari segi fisik, kita bisa bayangkan bagaimana orang yang mengalami bleeding selama 12 tahun. Pasti fisiknya kurus, pasti fisiknya lemah. Dan kalau saya membayangkan, pasti wajahnya sangat pucat sekali. Karena dia banyak kehilangan darah. Kemudian dari segi sosial, dia juga mengalami penderitaan. Dia tidak boleh bergaul bebas dengan orang lain. Dan orang lain juga tidak akan mau mendekat kepadanya. Kenapa? Dalam tradisi Yahudi, ada
kepercayaan, ada bagian di dalam kehidupan ibadah mereka. Orang sakit apabila bersentuhan dengan orang yang sehat, apalagi orang yang terkena penyakit pendarahan ini, maka orang yang bersentuhan itu juga akan ikut menjadi najis. Dan tentunya tidak ada orang yang mau menjadi najis, sehingga akan banyak orang yang berusaha untuk menghindari orang yang terkena penyakit ini. Dari segi ekonomi, perempuan ini juga mengalami penderitaan. Kalau kita membaca di dalam ayat 26, ya, dia dikatakan berupaya menyembuhkan dirinya dengan menjumpai berbagai tabib. Ada banyak tabib yang dia sudah jumpai, tetapi yang didapatinya bukan kesembuhan, malah uangnya, malah hartanya yang di dalam ayat 26 dikatakan habis, sementara hasilnya tidak ada. Dan tentunya orang yang mengalami hal ini akan mendapatkan yang namanya kesulitan kejiwaan. Dia akan mengalami frustasi tentunya. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi melalui nas firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa akhirnya perempuan ini mendapatkan kesembuhan hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat 8 dari kitab Lukas 8 ayat 44, lebih jelas dikatakan yang disentuh oleh perempuan ini itu justru adalah jumbai jubah Yesus. Berarti itu yang disentuhnya adalah ujung jubah. Jadi bukan hanya sekedar jubah, tapi ujung jubahnya yang disentuh oleh perempuan ini. Menjadi pertanyaan yang menarik Bapak Ibu, kenapa perempuan ini bisa memperoleh kekuatan dari Tuhan Yesus? Kenapa dia bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus? Meskipun yang disentuhnya itu hanya ujung jubahnya. Padahal ada banyak orang lain yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar ujung jubahnya, bahkan juga ada yang menyentuh tangannya. Tetapi yang menarik kita lihat, Tuhan Yesus menyadari hanya satu yang berhasil menyerap kekuatannya. Ini yang kita lihat tadi di dalam ayat 31. Dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuh aku? Tentunya pertanyaan ini muncul bukan dengan sembarangan, karena ada dia merasa kuasa yang keluar. Kenapa dia bersentuhan dengan banyak orang sebelumnya dia tidak pernah bertanya siapa yang menyentuh aku? Kita melihat hal yang menarik ini adalah kenapa perempuan ini bisa mendapatkan kuasa, mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus, sementara orang lain yang menyentuh Tuhan Yesus tidak mendapatkannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan ini akan menjadi sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan pada saat ini. Apakah karena masalah ekonomi? Apakah karena masalah keluarga? Atau mungkin juga karena masalah kesehatan? Atau bahkan juga kita yang belum terlepas dari virus COVID-19 ini juga menjadi khawatir. Kita mau lepas, kita mau mendapatkan kuasa Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu melihat, kita perlu belajar dari perempuan yang memiliki tantangan mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bukanlah tantangan yang biasa, bukanlah tantangan yang ringan, tetapi akhirnya dia bisa mendapatkan kesembuhan. Akhirnya dia mendapatkan kuasa daripada Tuhan Yesus. Ini yang mau kita renungkan juga. Dan di dalam mau mendapatkan hal yang demikian, kita diingatkan melalui tema firman Tuhan di sini, menjadi umat yang beriman. Harus kita menjadi umat yang beriman, menjadi jemaat yang beriman, menjadi orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, umat yang beriman, orang yang beriman itu bagaimana? Yang pertama yang kita lihat di sini adalah orang yang beriman haruslah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sepenuh hati. Jadi bukan dengan setengah hati, apalagi seperempat hati, apalagi dengan tidak ada hati. Wanita ini menghampiri Tuhan Yesus dengan iman, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, tidak main-main.
Tidak ada keraguan di dalam hatinya. Ayat 28 menjelaskan bahwa dia percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, bahkan dalam Lukas 8 ayat 44 dikatakan dia percaya hanya dengan menyentuh ujung jubah Yesus saja, maka dia akan sembuh. Wanita ini percaya hanya dengan melakukan itu saja, maka dia menjadi sembuh. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ini intinya. Bukan percaya kepada jubahnya, tidak, percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Kegagalan yang pernah dia alami untuk memperoleh kesembuhan dengan pengalaman dari berbagai tabib yang sudah dia alami, ya, ini tidak menimbulkan keraguan dalam dirinya. Ini adalah hal yang menarik, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen sekarang ketika dikatakan berdoalah, kita senantiasa meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ada yang mengatakan, bukan hanya doa yang udah aku kerjakan, jumpai dokter sianu, makan ini, makan itu, segala macam aku sudah lakukan, tapi gak sembuh-sembuh. Sehingga kalaupun dia mau berdoa, dia katakan, tapi udahlah, berdoa pun aku. Jadi yang kita lihat ada kesan ragu. Tapi pengalaman perempuan ini yang kita boleh katakan dalam tanda petik sudah mengalami banyak kekecewaan, tidak mendapatkan kesembuhan, tidak membuat dia menjadi ragu. Bagi perempuan ini, dia percaya Yesus akan mampu untuk menyembuhkannya, sehingga dia menghampiri dan menyentuh jubah daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan kita memandang perempuan ini menghampiri Tuhan Yesus ini adalah pekerjaan yang ringan, ini adalah hal yang biasa. Tidak, ini adalah hal yang berat bagi perempuan ini. Jadi kita lihat ada banyak orang yang berdesak-desakan. Dari segi fisik, dia adalah orang yang lemah. Bagaimana dia mau menembus kerumunan yang besar? Tentu di sini diperlukan tekad yang kuat. Di sini dia memerlukan yang namanya pengharapan yang besar. Dia memerlukan semangat yang kuat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya perempuan ini tidak boleh bergabung dengan orang banyak. Dia bisa saja langsung diusir, karena kalau ada orang yang tahu dia mengalami penyakit ini, dia akan mengalami ejekan ataupun dikucilkan. Tetapi yang kita lihat, perempuan ini tidak menghiraukan semua itu. Apa yang bisa menjadi potensi untuk menghalangi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan itu yang dia kembangkan, bukan itu yang dia besar-besarkan. Yang dia besarkan adalah bagaimana aku bisa menyentuh Yesus, bagaimana aku bisa menyentuh ujung jubah Yesus. Ini yang dia kembangkan. Jadi iman, orang yang percaya sungguh-sungguh akan menghasilkan tekad yang kuat. Hal ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu, ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Meskipun kita di rumah, meskipun kita harus jauh dari gereja, itu bukan alasan bagi kita untuk tidak beribadah dan tidak berdoa kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang mengatakan, kapan ibadah, kapan ibadah. Semoga nanti ketika sudah dilakukan ibadah, boleh dilakukan di gereja, semoga kita semua juga bisa semangat. Semoga kalau ada hujan atau gerimis, ini tidak jadi penghalang. Ini yang namanya orang yang semangat, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh perempuan ini. Penghalang tidak dia besar-besarkan. Yang dia besarkan adalah bagaimana aku bisa menjumpai Tuhan Yesus. Ini yang dia kembangkan di dalam kehidupannya. Umat yang beriman, yang kedua yang kita lihat sini adalah memiliki kerendahan hati. Salah satu tanda penting dari orang yang beriman itu adalah adanya kerendahan hati. Wanita ini menyadari dirinya sebagai orang yang dipandang najis. Oleh karena itu, wanita ini tidak berani menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, aku hanya menyentuh jubahnya saja. Kalau dia menyentuh tubuh Tuhan Yesus, dia sadar dia akan menajiskan.
Oleh karena itu dia hanya mengatakan, ujung jubahnya, jumbai jubahnya saja yang kusentuh. Jadi iman itu menghasilkan sadar diri. Iman itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang di masa kini. Ketika dia sudah merasa beriman, ketika dia merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak jarang bisa membuat orang itu tidak lagi memiliki kerendahan hati, tetapi bisa menjadi orang yang sombong. Iman diartikan dia sebagai alat untuk memaksa Tuhan. Ya, ada orang yang sombong secara rohani. Dia katakan, aku orang yang beriman Tuhan, maka engkau harus ikuti apa yang kumintakan, apa yang kudoakan. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan di sini, iman seharusnya membuat kita patuh kepada Tuhan, bukan membuat Tuhan untuk patuh kepada kita. Ini dia ya, hal yang perlu kita ingat tentang umat yang beriman, harus memiliki kerendahan hati. Hal yang ketiga yang mau kita renungkan di sini adalah umat yang beriman. Kita lihat bahwa iman itu dapat mengubah situasi. Kuasa iman begitu luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, akan mampu memindahkan gunung. Jadi demikian juga dengan iman yang dimiliki oleh perempuan ini, mampu menyembuhkan penyakitnya yang tidak mampu disembuhkan oleh tabib-tabib yang ada pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lihat, ada banyak orang yang mengaku mengikuti Yesus tapi juga tidak dapat memperoleh kuasa, tidak dapat menikmati kuasa Yesus. Seperti banyak orang yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di sini. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus, ada banyak orang yang menyentuh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang berdesak-desakan Tuhan Yesus, tapi hanya satu perempuan ini yang mendapatkan kuasanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa itu bisa terjadi? Karena perempuan ini yang memiliki iman yang sungguh-sungguh. Oleh karena dia memiliki iman yang sungguh-sungguh, oleh karena dia memiliki iman yang menghasilkan kerendahan hati, maka dia mengalami perubahan keadaan. Hal ini juga yang tentunya kita harapkan. Kita menginginkan keadaan kita berubah untuk menjadi lebih baik. Orang yang mengalami kesusahan, kita berharap lepas dari masalah kita. Biarlah kita juga selalu menghampiri Tuhan di dalam kehidupan kita ini dengan penuh kepercayaan yang sungguh-sungguh, tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita selalu harus ingat, Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang punya masalah, orang yang punya beban, orang yang punya masalah kehidupan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Kita belajar dari perempuan ini. Ketika dia punya masalah, dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dan ketika dia mendekat di dalam imannya, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari menjadi umat yang beriman. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kuasanya akan mampu mengatasi setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Saat ini kita sama-sama masih tetap berdoa agar COVID-19 segera berlalu. Mari kita hampiri Tuhan di dalam mendoakan COVID-19 untuk segera berlalu dengan penuh iman yang sungguh-sungguh, dengan pengharapan yang benar-benar berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita senantiasa untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Yakinlah, dengan percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan dan juga